Sial, kelengahanku sedetik ini membuat wanita itu berhasil memelintir tanganku hingga senapan terlepas dan berpindah ke tangannya. Dia langsung bangkit berdiri sambil menodongkan senapan ke arahku. "Mbak!" teriak gadis kecil memanggil wanita ini. Dia tetap tidak bersuara, matanya fokus ingin menodongkan senapan. "Biarkan aku berdiri dulu," ucapku bangkit berlahan, mengangkat tangan seperti menyerah. Wanita itu mundur dan posisinya sudah berdampingan dengan adiknya yang membawa 2 kantong hasil curian dan golok. Aku tidak mungkin melawan mereka. Aku tidak punya senjata. Lagian, wanita ini bergerak cepat. Aku yakin dia bukan orang sembarangan. Dia punya ilmu bela diri. Sejenak aku lihat wanita memegang senapanku berbisik dengan adiknya. "Kalau kamu mengikuti kami, mbakku akan menembak," ancam adiknya kepadaku. "Oh, tunggu dulu. Kenapakah kamu tidak bersuara? Apakah dia bisu?" Aku berusaha memancingnya lagi agar bersuara. "Bukan urusanmu. Kalau kamu bergerak, akan kami tembak," jawab adiknya lagi. "Tunggu, sebelum kalian melarikan diri, bolehkah kita berkenalan?" "Dasar mata keranjang," jawab gadis itu lalu mencibir. Kakaknya berbisik lagi ke bocah itu. "Kalau kamu mencoba mengikuti kami akan menembak itu." Gadis kecil itu menunjuk ke kelaminku menggunakan golok karena tangannya yang satu lagi memegang kantong. "Ups, ampun mbak kecil, ini pusakaku dari lahir," jawabku menutup kelaminku dengan kedua telapak tangan. "Mbak, dia takut pusakanya hilang." Dasar bocah. Dia membuat aku mati kutu dengan caranya menertawakanku. Tapi gadis kecil ini lucu juga. Meskipun situasi seperti ini, aku bisa terhibur. "Oke, silakan," ucapku menyuruh mereka pergi. Entah kenapa, aku tidak merasa takut. Dia bisa saja membunuhku, tapi tidak dilakukannya. Sepertinya mereka hanya butuh uang curian mereka. Tidak masalah kalau mereka memiliki uang itu. Mungkin aja mereka sangat butuh. Ayah masih banyak uang kok. Anggap saja bentuk peduli kepada desa terhadap satu penduduknya, meskipun aku tidak yakin mereka berasal dari desa ini. Mereka meninggalkan sungai menuju jalan. Aku mengikuti pelan sampai di dekat motor anak buahku yang terparkir. Entah apa yang dilakukan wanita itu. Tidak lama kemudian, motor menyala tanpa kunci kontak. Wanita itu membonceng adiknya, membawa 2 kantong hasil curian. Aku hanya tersenyum melepas mereka. Baru kali ini aku menemukan seorang wanita tangguh. Sedikit saja aku lengah, dia berhasil mengalahkanku. Aku melaju motor menjauhi area sungai. Aku lihat di kaca spion, Bima memandang kepergian kami. Melalui kebun teh di kegelapan, jalan sangat sepi. Aku terus mengendarai motor dengan kecepatan di atas rata-rata. Ningrum meletakkan 2 kantong emas uang di tengah-tengah kami. "Mbak, kamu hebat sekali," ucap Ningrum. "Pegang yang erat, jangan banyak bicara," jawabku terus menatap ke depan. Ningrum terdiam mendengar ucapanku. Aku tahu, mungkin dia cemburu seperti biasa. Aku tersenyum kecil membayangkan ekspresi wajahnya. Sekarang kami mendekati jalan yang tidak jauh dari rumah. Aku melihat ke sekitar mencari tempat berhenti. Motor ini akan menimbulkan masalah kalau parkir di rumah. Sepertinya kami harus berjalan melalui semak-semak yang tembus belakang rumah. "Ayo turun," ditahku ke Ningrum. "Kok di sini mbak?" tanya Ningrum. "Kamu mau kita tertangkap karena memakai motor mereka?" Ningrum menggelengkan kepala dengan ekspresi wajah cemas. "Ayo, kita jalan kaki." Motor teku letakkan di tepi semak-semak dengan posisi direbahkan agar tidak terlihat. Aku dan Ningrum melangkah sambil melihat ke sekitar melalui semak-semak. "Ayo, cepat." Aku melangkah di depan Ningrum. Sedikit lagi kami sampai di halaman belakang. Langkah kami terhenti karena melihat 2 orang anak buah Bagong terlewat. "Sembunyi,"
Aku menarik tangan Ningrum bersembunyi di balik pohon. Sepertinya Pak Guntur mengarahkan semua anak buahnya berkeliaran mencari kami. Mungkin ini pertama kalinya mereka kecurian atau banyak yang terbunuh. Pencurinya jahil sekali teman, ucap salah seorang anak buah Pak Guntur. Ya, mereka berhasil membunuh beberapa teman kita. Aku takut kita juga terbunuh teman. Kamu benar juga, sebaiknya kita pulang aja atau bersembunyi dulu sampai siang. Kalau keadaan udah aman, kita balik lagi ke gudang. Aku tidak mau mati sia-sia. Kamu benar, ayo kita pergi. Dari percakapan mereka sangat menguntungkan kami. Menunggu mereka lewatan jauh, baru kami melanjutkan langkah. Mbak, mereka udah pergi, bisik Ningrum. Mataku melihat ke sekitar, sepi, hanya suara jangkrik yang meramaikan malam. Aku dan Ningrum melangkah cepat masuk ke halaman belakang. Ayo, cepat masuk, ucapku setelah membuka pintu yang tidak terkunci karena kami keluar tadi. Lampu dapur tidak menyala, aku yakin Kak Angga masih tidur. Setelah aku kunci pintu belakang dan melepaskan sapu tangan dari wajahku, kami melangkah menuju kamar. Tiba-tiba lampu menyala. Aku dan Ningrum terkejut melihat Kak Angga berdiri, berkacak pinggang menatap kami seperti kesal. Kalian dari mana? Nada suara Kak Angga terdengar kesal. Kami diam sambil cengar-cengir. Kalian dari mana? Kali ini mimik wajah Kak Angga terlihat lebih kesal. Anu Kak, ini Ningrum mengajak aku berpetualangan. Jawabku sambil merangkul pundak Ningrum. Iya Mas Ganteng, kami jalan-jalan malam. Ningrum ikut bersuara. Apa yang ada dalam kantong itu? Kak Angga menunjuk kantongku dan kantongnya Ningrum bergantian. Kenapa apa? Aku tidur dulu. Ningrum langsung berlari masuk ke kamar. Aku juga tidur Kak. Ucapku ingin melangkah ke kamar. Oke, aku tetap melangkah cuek seperti tidak mendengar. Oke. Aku terpaksa berhenti karena Kak Angga sangat marah. Kak Angga mendekatiku. Tolong jawab pertanyaanku. Waduh, aku takut Kak Angga marah dan bilang ke ayah. Ayah tidak pernah mengajarkan kami mencuri. Aku takut membuat ayah kecewa. Maafkan aku Kak. Kak Angga menatapku. Aku berusaha tidak melihat sorotan mata itu dengan menatap lantai. Ini, jawab Kay. Suara Kak Angga udah terdengar datar. Ini uang emas hasil curian di ruang bawah tanah Pak Guntur. Jawabku. Kamu mencuri? Mata Kak Angga membelat. Awalnya aku tidak bermaksud begitu. Aku mengejar Ningrum, tiba-tiba keluar malam-malam. Aku mengikutinya dan aku menceritakan kenapa uang emas ini bisa kami curi. Kejadian di sungai tidak luput dari ceritaku. Aku tidak bisa berbohong sama Kak Angga. Selama ini hanya dia saudaraku satu-satunya, meskipun kakak sepupu. Gila kamu, untung kamu tidak tertangkap. Ini bocah bikin aku emosi juga. Kak Angga melihat ke pintu kamarku, yang dimaksudnya adalah Ningrum. Sabar Kak, aku juga salah. Dia hanya seorang bocah. Lagian uang ini bisa kita gunakan untuk menolong gadis-gadis itu. Ayah semakin tua, sekarang ayah juga saudara kita. Aku takut kali ini keadaan semakin rumit untuk membalas Guntur. Mereka pasti melakukan penjagaan ketat. Maaf Kak, kita hanya punya satu tempat menyimpan kantong itu. Kalau di kamar aku takut mereka mencoba memeriksanya. Hotel maksud kakak? Kak Angga menganggukkan kepala.